Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang budaya, di mana budaya merupakan gaya hidup khusus sekelompok orang yang diturunkan dari generasi satu ke generasi berikutnya melalui komunikasi, bukan melalui gen. Budaya ini diturunkan ke generasi berikutnya melalui enkulturasi, di mana kita dapat mempelajari budaya asli kita. Kita juga dapat mempelajari budaya melalui akultasi, di mana kita mempelajari aturan dan nilai-nilai budaya yang berbeda dengan budaya kita. Budaya dapat mempengaruhi apa yang kita katakan pada diri kita sendiri, bagaimana berbicara dengan teman, kekasih, keluarga dalam percakapan sehari-hari. Dalam teori relativisme budaya dijelaskan bahwasanya budaya itu berbeda-beda, namun tidak ada budaya yang lebih superior ataupun budaya yang lebih inferior. Dalam suatu budaya kita perlu membedakan antara seks dan gender, di mana seks lebih menjorok kepada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, sedangkan gender adalah apa yang dipelajari oleh laki-laki dan perempuan dalam suatu budaya. And low contact culture. Budaya juga dibedakan dari sejauh mana informasi diberikan secara eksplisit. Biasanya orang-orang dalam budaya high contact cenderung menghargai orang lain dan menghindari mempermalukan orang lain. Mereka cenderung menghindari perdebatan. Kritik biasanya disampaikan secara pribadi. Sementara orang-orang dari budaya low contact tidak mengacukan konteks ketika menyampaikan kritik dan tidak menghindari perdebatan. Selanjutnya adalah power distance. Power distance merujuk pada bagaimana kekuasaan didistribusikan dalam masyarakat. Pada high power distance, kekuasaan ada pada sedikit orang dan ada perbedaan yang besar antara yang berkuasa dengan yang biasa. Pada high power distance, murid diharapkan untuk bersikap sopan dan menghargai guru. Sementara pada low power distance, murid diharapkan untuk menunjukkan pengetahuan mereka, berpartisipasi dalam diskusi dengan guru, dan bahkan menantang guru. Pada budaya low power distance, kesetaraan adalah penting dan ini konsisten dengan sikap asertif. Sementara pada high power distance, konfrontasi dan sikap asertif dinilai negatif apabila terhadap atasan. Yang keempat adalah maskulin and feminine culture. Maskulin ini adalah orang yang cenderung agresif dan mementingkan diri sendiri. Namun yang feminim, dia itu lebih mementingkan kelompoknya. Dan yang kelima adalah high ambiguity tolerant and low ambiguity tolerant. Dia itu lebih orang yang mempunyai toleransi tinggi terhadap ambiguitas dan orang yang memiliki toleransi rendah terhadap ambiguitas. Kemudian yang keenam adalah long and short term orientation. Long term orientation ini orang itu lebih mementingkan masa depannya, itu menabung untuk masa depannya. Tapi kalau yang short term, dia itu lebih mementingkan masa sekarang. Semua yang dia punya itu untuk masa sekarang. Kemudian yang terakhir adalah indulgence dan restraint. Indulgence ini orang yang memiliki kebebasan, dia itu tidak terikat oleh apapun, jadi bebas melakukan apa saja. Tapi kebalikannya, yang restraint dia itu terikat oleh norma yang ada. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip komunikasi budaya yang efektif. Komunikasi antar budaya biasanya komunikasi antar seseorang, antar negara, antar budaya, antar suku, etnis, ataupun agama. Adapun tahapan untuk melakukan prinsip ini secara efektif. Yang pertama, education yourself. Yang kedua, recognize difference. Pada tahap ini ada 3 lagi. Yang pertama, difference between yourself and the cultural difference. Difference within the cultural difference group. Yang terakhir, difference in meaning. Yang ketiga, confront your stereotypes. Yang keempat, reduce androcentrism. Maksudnya kecenderungan melihat orang lain dan tindakan mereka dari budaya kita sendiri. Yang terakhir, adjust your communication. Ya, itulah sedikit penjelasan dari saya. Bila ada yang ditanyakan, mohon komen. Sebelum komen, like dan subscribe. Terima kasih.